dari Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Katong berbicara tentang budaya positif. Yang pertama Katong bicara tentang peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter itu untuk siapa? Sudah tentu untuk anak-anak. Nah, di sini agar lebih memahami urgensi budaya positif di sekolah, kita perlu memahami tadi sekolah sebagai peran institusi pembentukan karakter itu. Ketika berbicara sekolah sebagai institusi pembentuk karakter, berarti kita ingat kembali filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin teman-teman langsung buka di PMM, ada materi-materi terkait itu. Nah, di sini kita ulas kembali pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang berdampak ke murid. Nah, atau menuntut anak menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, sebagai manusia dan sebagai masyarakat dan mencapai kemaslahatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kutipan tersebut Bapak Ibu mengisyaratkan bahwa kita sebagai guru membangun komunitas di sekolah, kemudian untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia yang berdaya, manusia yang tidak hanya untuk pribadi atau manusia yang berdampak ke masyarakat. Jadi itu makna dari filosofi tadi. Ya, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah karakter seperti apa yang bisa atau guru siapa untuk memanusiakan anak-anak tadi menjadi anggota masyarakat untuk mencapai kemaslahatan itu. Nah, berarti kita merujuk ke nilai dan budaya. Ya, kita masuk ke profil Pancasila tadi. Jadi bagaimana ketemu ini anak-anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila, karena melalui atau sebagai guru atau ubah anak-anak pun karakter tadi. Nah, otomatis yang pertama tadi yang keyakinan dan nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian definisi yang kedua adalah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerjasama dalam menghadapi berbagai prinsip dan pencapaian. Nah, di situ dari kedua pengertian itu kita lihat bahwa budaya sekolah merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Berarti yang tercermin adalah dari kita. Nah, bagaimana kita membangun anak-anak karakter, ya? Kalau kita membangun anak karakter, sudah tentu kita juga punya karakter yang baik. Jadi jangan kita hanya bicara untuk membangun anak-anak saja, tapi kita sendiri punya karakter juga. Ini sebagai teman-teman. Nah, jadi contoh budaya sekolah yang sudah berjalan dengan baik, berarti yang sudah teman-teman sudah jalankan yang selama ini yang kita lihat itu adalah budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Teman-teman pasti sejalan. Nah, tentunya budaya sekolah tersebut masih perlu betul laksanakan. Jadi simbol hilang begitu, selalu laksanakan setiap saat. Jadi mengingat peran yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Nah, itu adalah dari budaya 5S tadi. Budaya 5S itu berarti termasuk dalam budaya positif. Dari ketong ada anak-anak bagaimana budayakan senyum, kemudian dong salam, kemudian dong sapa, terus dong pun sopan dan santun tadi. Nah, itu adalah budaya-budaya positif yang kita sudah laksanakan di sekolah.
Kemudian woi, ada rekam Zoom komputer suara masih itu beta rekam Zoom aku di kegiatan. Jalan lanjut udah R5S. Next. Malas kalau datang sih boleh. Jadi kan ya. kasih kamera jauh saja. Udah suara masuk di rekaman. Terus kursi lagi. Terus lagi. Iya. Setengah. Ya gitu. Oke. Oke, baik teman-teman, dan itu urusan sedikit tentang yang pertama tadi apa namanya, peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Nah, itu ulasan sedikit terkait peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Berarti teman-teman sudah bisa paham bahwa yang membentuk karakter itu berarti ketol guru ke siswa, seperti itu. Nah, di sini ada dua topik yang akan katong pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Oke, baik teman-teman. Yang pertama katong mulai dengan posisi kontrol guru. Jadi sangat penting untuk guru memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Teman-teman tahu, katong posisikan katong berdiri saat berhadapan dengan murid itu seperti apa? Karena ketika saat katong pelajari, kemudian katong buat melakukan refleksi bahwa katong itu guru seperti apa, yang katong maksudnya katong itu sebagai kayak guru seperti apa selama ini, begitu. Nah, jadi di dalam kelas posisi guru dikatakan sebagai penggerak utama. Terus dalam kelas ini katong dalam kelas dulu, katong sebagai guru berarti katong sebagai penggerak utama untuk mewujudkan adanya kontrol dalam proses belajar mengajar. Itu adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini ada hubungan guru dan murid dalam posisi kontrol guru. Nah, di sini ada tabel sih, tapi katong saya bisa apa nama? Saya bisa tampil akan, jadi beta jelaskan saja posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru yang pertama adalah guru yang pertama saat itu guru penghukum. Guru penghukum itu berarti dia bikin apa saja ke anak-anak. Kemudian yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, kemudian guru pengontrol, dan guru sebagai manajer. Nah, di situ dari yang pertama dulu guru penghukum, berarti tindakan apa yang nanti guru penghukum tadi buat otomatis. Pertama adalah dia memarahi, kemudian dia mengkritik, kemudian dia menyakiti, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan. Itu adalah guru penghukum tadi. Jadi semoga katong termasuk dalam guru penghukum. Itu berarti ini katong berbicara kembali ke filosofi pendidikan menurut Jagoan tadi. Bagaimana katong katong lakukan anak. Jadi maksud dari guru penghukum itu adalah guru itu dia suka marah-marah dalam kelas, suka kritik anak, suka menyakiti, suka melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu adalah contoh guru penghukum. Kemudian yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Tindakan yang dilakukan adalah mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Jadi selalu buat
kayak apa ya, kayak siswa dia selalu kayak rasa bersalah terus ya. Tindakan ketemu kira-kira guru ketemu harus bikin apa begitu untuk anak-anak supaya jangan selalu kayak apa dia kayak merasa anak kayak merasa bersalah gitu kalau ketemu selalu mendiamkan terus ketemu selalu bicara banyak-banyak pardon kalau baik kalau ketemu berbicara itu untuk mengubah ketemu anak-anak tapi kayak ketemu buat yang selalu merasa bersalah maka ketemu termasuk dalam itu guru pembuat rasa bersalah tadi. Nah kemudian guru sebagai teman ini membuat pemakluman. Dia selalu memaklumi dia pun anak-anak. Kemudian guru pengontrol, memantau dan mencatat. Kalau ketemu setiap saat ketemu kontrol ketemu anak-anak, berarti sudah tentu ketemu pantau kontrol. Atau berarti ketemu pantau ketemu anak-anak setiap saat, terus ketemu mencatat apa yang ketemu anak-anak lakukan setiap saat di dalam kelas. Kemudian manajer berarti tindakannya adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Membuat kesepakatan berarti ini di mana? Berarti dia ada di dalam kelas. Kesepakatan dengan siswa ya Bu ya. Membuat kesepakatan. Nah, tadi yang kedua ini masih berada pada posisi kontrol ya teman-teman. Jadi posisi perkataan tadi masih perkataan terus tadi kan tindakan. Nah sekarang kita masuk di perkataan dari guru penghukum. Kalau misalnya nih, kalau kamu misalnya bicara dengan anak-anak, kalau kamu kayak marah begitu, atau selalu kayak marah anak-anak begitu. Nah, kalau bikin nanti pokoknya kayak bikin kayak kasih hukuman begitu pada anak-anak itu adalah disebut dengan guru penghukum tadi. Kemudian guru membuat rasa bersalah. Di situ dia bilang kayak merasa kecewa atau ibu merasa kecewa dengan kayak misalnya ada salah satu murid, kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya kamu tahu. Jadi maksudnya kayak di sini dia membuat kayak anak tadi kayak dia rasa bersalah begitu. Iya dia sadar bahwa kalau kita buat ini salah, otomatis kalau kita orang tua tahu pasti saja ada pemarah dari orang tua. Kemudian guru sebagai teman. Nah, kalau guru sebagai teman berarti dia mau perkataan ke siswa tadi, berarti dengan dia menganggap anak itu sebagai dia punya anak itu sebagai teman gitu. Kemudian guru sebagai pengontrol. Berarti guru dia katakan apa yang dia katakan ke anak tadi bahwa kamu tahu aturannya kan, maksudnya artinya bahwa dia kontrol dia punya anak tadi bahwa tahu aturannya begitu. Tapi kalau dia mau kontrol dia otomatis dia sampai bertanya begitu. Dia sampai tahu bahwa dia anak ada bikin apa, dia sampai tahu bahwa dia anak ada buat kesalahan atau apa, nanti dia tahu. Tapi kalau dengan adanya kontrol tadi, posisi kontrol tadi, maka dia pasti pantau. Kemudian dia mencatat bahwa bisa anak hari ini dia begini ada misalnya buat hal-hal yang atau saya inginkan, otomatis atau harus catat hari ini anak ini hari ini dia begini, anak ini hari ini dia begini. Nanti kembali pada apa yang atau lakukan untuk anak supaya dia rubah dia punya kesalahan itu. Nah kemudian Bapak Ibu, akibat dari guru sebagai penghukum tadi, akibatnya adalah murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi kita kasih banyak hukuman Pak anak-anak ketemu sebagai guru sebagai penghukum. Setiap saat saya hukum. Nanti lama-lama itu dia murid tadi dia sampai peduli.
dia sampai dulu dengan katong, atau dia sampai dulu dengan tugas-tugas begitu. Melawan. Jadi kayak ketemu orang besar saja, setiap saat kayak ketemu kayak ditekan atau bagaimana, otomatis kan tok babu angkas tinggal saya sudah katong jangan gila. Nah itu seperti itu. Jadi kayak katong guru saya, katong bilang katong mau istirahat atau apa, tapi kayak katong selalu kayak maksudnya kayak misalkan nih kayak ada tekanan-tekanan begitu, kamu harus begini, otomatis pasti katong merasa kayak beban, katong merasa kayak dihukum, maka pada akhirnya katong tinggal sampai rusak saja begitu, usah sah begitu. Jadi ini katong kembali ke anak-anak juga begitu. Ketika katong banyak kasih hukuman, katong banyak kasih tekanan pardon, maka pasti saja dong masa bodoh. Nah itu akibatnya. Kemudian yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Di sini akibatnya adalah murid merasa murid itu dia rasa kayak dia bodoh atau dia nakal begitu. Karena guru selalu kasih kayak maksudnya kayak dia selalu kasih buat sesuatu bahwa siswa itu dia kayak rasa bersalah begitu. Berarti akibat dari apa yang guru bikin itu, berarti siswa itu dia rasa bahwa berarti beta ini bodoh, berarti beta ini nakal. Nah di situ teman-teman berarti kita harus tahu bahwa apa yang harus kita buat ke anak-anak seperti itu. Kita harus apakah kita harus dari guru pembuat rasa bersalah atau kita harus tetap jadi guru penghukum begitu. Kemudian guru sebagai teman. Merasa guru adalah akibat dari itu adalah merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Tadi kan tindakan dari guru itu membuat pemakluman. Nah sekarang akibat dari guru dia maklumi anak, karena dia merasa bahwa anak adalah dia punya teman, dia punya sahabat, maka siswa tadi dia merasa guru adalah dia punya teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Otomatis kalau seperti itu anak kalau mestinya maklumi, berarti bukan bahwa katong kayak kasih tinggal saya begitu kan, tidak. Atau maklumi dia punya dia punya kesalahan, berarti apa yang harus katong nanti buat ke anak-anak lah begitu. Mungkin ada refleksi, tapi refleksinya juga katong harus refleksi katong pun diri juga, jangan hanya untuk anak-anak sebegitu. Jadi itu adalah guru sebagai teman. Jadi tadi tindakannya membuat pemakluman, akibatnya adalah merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahan-kesalahan. Kemudian guru sebagai pengontrol. Akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Karena di sini guru selalu memantau. Guru memantau, kemudian dia mencatat. Nah, akibat dari itu pasti murid mempertanyakan konsekuensi dan perbuatan. Kira-kira perbuatan apa yang beta lakukan begitu. Pasti saja guru sudah mencatat tuh. Guru sudah mencatat dia pun apa yang dilakukan pada saat itu. Ketika guru mulai mencatat, kemudian pasti murid dia, oh iya beta apa yang beta buat, sehingga guru tadi dia selalu kontrol beta terus. Nah kemudian guru sebagai manajer, nah akibatnya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Nah itu terkait dengan tindakan tadi itu bertanya dan membuat kesepakatan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Nah di dalam kelas apa yang katong buat? Berarti katong buat kesepakatan. Sebelum belajar berarti katong harus ada buat kesepakatan di dalam kelas. Nah itu mungkin ada beberapa kelas yang buat, sekalipun ada yang sen pajang, tapi pasti sebelum belajar juga pasti ada teman-teman yang sudah buat kesepakatan dengan sudah lakukan kesepakatan dengan anak-anak di dalam kelas. Nah kemudian pola perilaku guru penghukum. Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi nanti dia tinggal melanggar terus.
hukum dia, maka dia tambah Iya. buat terus, dia melanggar terus. Karena dia pikir bahwa sudah selesai hukum kita selesai, sudah nanti kita buat ulang lah, selesai hukum kita buat selesai. Jadi gitu. Jadi anak-anak itu sebagai katong kayak hukum terus, kasih dong hukuman terus, maka nanti akan dong ulang lah apa yang dong buat. Kira-kira strategi apa yang katong bikin supaya anak-anak itu jangan jangan dong ulang lagi dong perbuatan-perbuatan yang katong inginkan tadi. Nah, tapi katong mau selalu jadi guru penghukum, katong mau selalu jadi guru yang suka marah-marah di dalam kelas, maka nanti akan begitu terus. Kemudian guru yang kedua tadi guru apa lah? Guru membuat rasa bersalah. Nah, di situ nanti rasa rendah diri, kemudian kurang percaya diri, cemas dalam khawatir atau salah. Nah, di sini terkait dengan tadi guru yang guru yang membuat rasa bersalah tadi. Pola perilakunya siswa tuh dia rasa ikut diri paling rendah, kemudian dia kurang percaya diri, kemudian dia cemas dan khawatir dengan nanti apa yang dilakukan, karena setiap apa yang mau dilakukan guru selalu membuat dia kayak selalu merasa bersalah begitu. Jadi apakah katong harus jadi guru yang seperti itu atau bagaimana? Kemudian yang berikut adalah guru sebagai teman. Nah, pola perilakunya adalah menjadi lemah, kemudian tergantung, cenderung menunggu. Nah, di sini berarti dia sudah mulai kayak sadar diri bahwa mestinya guru pernah kayak marah-marah dia, kemudian guru kayak selalu merangkul dia, berarti dia mulai lemah. Maksudnya melemah dalam arti bahwa apa yang pernah dia lakukan menurut dia itu salah, maka dia susah mau buat lah begitu. Karena dia mulai menyatu dengan katong, dia mulai mulai anggap katong sebagai teman. Dia datang mau bikin apa saya dengan katong, dia mulai kayak berani begitu, dia merasa was-was lagi untuk mau dekati katong. Kemudian teman-teman yang berikut adalah guru pengontrol. Pola perilaku guru pengontrol ini orientasi pada ganjaran dan hadiah. Nah, di situ kayak setelah misalnya ada guru yang kayak dia selalu setelah kontrol di anak-anak buat apa-apa, nanti dia kasih hadiah, kemudian dia kasih reward ke anak-anak. Itu adalah itu berarti dia kasih kayak motivasi bagi teman-teman supaya itu fungsi kontrol dari guru tadi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, pola perilaku manajer ini berarti tadi yang pertama tadi bertanya dan membuat kesepakatan itu untuk tindakan. Pola perilakunya adalah disiplin dari dalam diri. Tadi kan kita sebut kesepakatan dalam kelas nih. Sudah tentu guru itu siswa itu dia mulai ikuti kesepakatan kelas tadi, maka dia akan disiplin. Begitu. Itu adalah guru sebagai manajer. Jadi setiap kelas bagusnya itu ada kesepakatan kelas. Setiap saat ada kesepakatan kelas supaya siswa itu dia kayak disiplin, kemudian disiplin itu dari dalam diri begitu. Oh iya, hari ini ketong ini. Jadi kesepakatan kelas ini teman-teman jangan ketong sendiri buat begitu. Harus kesepakatan kelas itu harus dengan anak-anak. Jadi jangan hanya ketong fokus kayak katong saja kayak siswa sama gitu, kayak siswa harus dalam kelas siswa harus begini-gini. Tapi kalau kesepakatan kelas bahwa guru terlambat juga, guru kayak belajar tepat waktu misalnya, tapi katong yang tepat waktu, siswa yang duluan begitu. Nah, itu juga masalah karena katong buat kesepakatan dengan anak-anak gitu teman-teman. Itu adalah posisi guru. Jadi mungkin dari topik pertama tadi itu barangkali ada teman-teman yang mestinya bukan mari katong sharing tentang topik posisi kontrol tadi. Mestinya mungkin ada yang bisa bicara, makanya ada teman-teman belum
belum pas. Terus teman-teman tanggapannya bagaimana, mari kita sama-sama bahas di sini supaya Diskusikan. iya, supaya apa yang katong tahan, apa yang katong pegang, katong buat kita katong anak-anak yang betul-betul berdampak begitu. Mungkin itu saya teman-teman dari topik pertama. Ya luar biasa ini di Malang, di Makassar. Ini Nah, maksudnya mari katong samakan, katong pun persepsi bahwa pelanggaran atau kesalahan itu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi anak-anak ketika dong buat kesalahan, dong buat ya kesalahan dalam kelas misalnya, jangan katong selalu kayak menghukum dong. Jangan katong selalu marahi dong, tapi katong anggap itu bahwa itu adalah kesempatan untuk anak untuk belajar begitu. Berarti katong selalu kasih dekati anak-anak itu terus begitu. Anak itu dia kayak satu anak itu katanya dia paling tambang sekali. Berarti katong bagaimana katong guru sikapi anak-anak kayak gitu. Berarti kesempatan untuk anak tadi, berarti dia masih belajar karena dia masih ada punya buat kesalahan, berarti ada dia punya kekurangan tadi. Nah, begitu. Berarti dia punya kesempatan untuk belajar. Katong berpikir begitu berarti anak ini punya kesempatan untuk masih belajar begitu. Tapi kalau katong tinggal mau berpikir kayak tadi bahwa katong kasih hukum tetap pasti dia berubah begitu. Kalau katong berpikir begitu, maka nanti anak selalu buat buat kesalahan, selalu buat kesalahan. Nah, di sini ada menurut Nielsen, itu adalah cara kita merespon kesalahan agar menjadi pembelajaran yang baik bagi anak. Di sini menurut para ahli ya, ini bukan menurut menurut beta, tapi ini menurut para ahli. Nielsen ya. Nielsen bilang begini, merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan dibanding menyalahkan, menuduh dan menceramahi. Itu menurut Nielsen. Menurut Nielsen dari guru sebagai penghukum tadi, yang katong suka hukum guru, katong bisa hadapi anak dengan dia punya kesalahan tadi. Nah, ini dia punya dia punya teori, dia bilang merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan dibanding menyalahkan, kemudian menuduh dan menceramahi. Ini adalah misalnya kalau katong selalu menuduh, katong selalu menuduh dia dalam kesalahan tadi tuh. Nah, katong sing respon dengan dengan cara baik-baik, maka seperti itu dia selalu nanti menjadi begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakannya. Begitu. Berikan pertanyaan, teman-teman, berikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi tentang konsekuensi. Kira-kira apa yang katong mau tanyakan pada tentang dia punya kesalahan begitu. Nah, di sini yang ketiga, melihat kesempatan terjadinya kesalahan untuk diskusikan bersama anak atau dengan teman-teman lain. Kita ulangi, melihat kesempatan terjadinya kesalahan untuk didiskusikan bersama anak atau dengan teman-teman lain. Gitu. Jadi kayak mungkin ada yang gamblang di sini. Nah, melihat kesempatan terjadinya kesalahan. Jadi mestinya kesempatan terjadinya kesalahan tadi katong melihat kesempatan tadi saat dia buat kesalahan itu. Berarti katong buat Katong sambil melihat, katong diskusi dengan anak Jangan bikin begitu apa lagi. gitu. Kalau itu nanti misalnya kalau dia lempar anak, nanti kalau dia ini bagaimana? Jadi jangan kok ini begini. Ya, Kasih santai, pemahaman santai saja dengan anak. Jadi jangan dia mulai pukul atau mulai ini. Nah, itu teori menurut Nielsen. Oke, teman-teman, itu untuk posisi kontrol guru. Nah, topik yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif, teman-teman, disiplin positif ini adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah disiplin positif yang katong selama ini pikir bahwa disiplin positif itu apa sebenarnya.
Nah, di sini adalah menurut salah satu ahli, dia bilang disiplin positif itu mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, staf, administrasi lainnya. Jadi teman-teman, kita bicara tentang disiplin. Oh, saya sudah disiplin, ini saya sudah disiplin. Tapi kita belum pahami secara luas apa itu disiplin, maka belum menjadi orang yang disiplin begitu. Ada banyak hal yang kalau kita belum melakukan, maka kita bukan berarti bahwa kita sudah jadi orang yang disiplin. Seperti itu menurut siapa? Ahli di sini. Nah, itu adalah disiplin positif. Kalau ada positif berarti ada negatif, itulah yang bagaimana? Jadi berarti dia lawannya dari yang positif tadi begitu. Berarti kalau disiplin negatif berarti kan ada kalimatnya disiplin dari awal. Berarti kalau dengan disiplin berarti bayangan itu berarti bagus semua. Lalu ditambah dengan positifnya dari depan berarti ada negatifnya juga. Iya. Yang nanti dia jelaskan. Masalahnya yang ini posisikan disiplin, kata dengan disiplin, kata disiplin berarti itu dia mengarah ke arah yang bagus-bagus, disiplin, ya? Tapi ditambah dengan positif berarti pertanyaan saya ada yang negatif juga. Artinya begini, beda capek. Jadi gini, terkait dengan disiplin betul Ibu Ipa bilang betul bahwa disiplin ini kan kata disiplin berarti hal yang intinya sudah tertata secara baik dan ketemu tinggal lakukan, terus ditambah lagi ada nilai positif. Nah, yang diharapkan ini terkait dengan budaya sekolah ini ya, positif yang kita tanam, karena kalau bicara disiplin dia luas, lari bukan saya di sekolah tapi di mana-mana. Nah, yang kita bahas hari ini terkait dengan disiplin positif yang ada di dalam lingkungan sekolah yang melibatkan guru, siswa, murid, dan sebentar nanti kita jawab. Nah, yang negatifnya ada pasti ada. Contohnya saja. Jadi pembahasan negatifnya ini yang sebenarnya disampaikan di awal Ibu Nala sampaikan tadi. Ketemu guru yang tidak disiplin positif itu yang pemarah siswa. Nah, karakter itu yang harus ketemu berubah. Berapa poin tadi itu? Jadi itu jawabannya di awal tadi yang disampaikan. Jadi yang ada negatif-negatifnya ada di sana. Itu di sana negatifnya. Yang nilai negatifnya itu yang ketemu bawakan ke positif. Ketemu jangan jadi guru pemarah. Jadi disiplin negatif itu cenderungnya kayak menghambat perkembangan begitu. Itu disiplin. Kayak misalnya kayak ketong di sini kayak menghambat perkembangan sosial, kayak emosional, terus kayak keterampilan hidup, itu dia kayak mestinya menghambat. Kayak di sini ketong mau bikin barang baik-baik sah begitu. Tapi ketong datang tapi kayak cuma karena ketong sing hadir atau ketong sing beberapa guru yang ketong sing hadir saja, berarti itu sudah ketong disiplin tadi hilang begitu. Jadi berarti itu sudah masuk di dalam disiplin negatif, karena ketong selalu menghambat orang kayak kegiatan-kegiatan di sekolah. Gitu. Jadi dengan disiplin positif, guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Begitu. Jadi itu melalui disiplin positif. Tapi kalau disiplin negatifnya itu cenderung menghambat perkembangan sosial, emosional, keterampilan hidup murid, begitu. Itu adalah contoh-contoh dari disiplin negatif. Kemudian sampai bisa apa? Ya, mungkin sampai di disiplin positif dulu. Sebenarnya belum selesai, tapi karena kalau kita belajar tentang budaya positif sebenarnya paling banyak, cuman karena keterbatasan waktu juga. Tapi sedikit dari ini mungkin ada teman-teman merasa yang kita sampaikan masih kurang dari teman-teman, atau kalau memang intinya ambil baiknya sebagai ketum bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang di dalam kelas ketum berubah seperti apa yang ketum buat di dalam kelas itu intinya apa yang ketum dapat hari ini semoga bermanfaat atau baik di sekolah maupun ada di ketum kelas begitu. Terus yang terakhir
yang lanjut ya karena terlalu banyak. Kalau lanjut paling banyak sekali. Jadi apa namanya, intinya mungkin Ibu Yanti semangati apa yang Ibu Yanti mau bikin di dalam kelas, misalkan kesepakatan dengan anak-anak. Tujuannya itu saja loh. Kemudian budaya positif yang Ibu Yanti bikin apa namanya, senyum salam sapa dalam kelas. Itu itu sebenarnya itu sudah termasuk budaya positif. Kemudian kesepakatan dalam kelas. Sebelum belajar atau harus buat kesepakatan contoh berdoa, keyakinan kelas. Itu adalah contoh budaya-budaya positif dalam kelas itu di sekolah. Atau bila perlu pajang besar-besar budaya positif apa misalnya senyum salam sapa, atau bikin besar bikin di sekolah sini supaya ada budaya-budaya itu di sekolah juga bisa. Nah, itu yang budaya-budaya positif yang kita lakukan. Nah, tadi yang terkait dengan posisi kontrol tadi itu kembali kita guru tadi. Peran guru tadi itu. Atau sebagai guru pemarah kah, atau sebagai guru rasa buat anak merasa bersalah kah, atau dari guru yang sebagai teman para anak-anak kah, atau sebagai guru pengontrol, atau sebagai guru mengajar begitu. Jadi maksudnya terlalu kayak apa namanya, luas-luas begitu sih. Itu apa yang katong buat akan sebenarnya, tapi sebenarnya akan begini, tapi kalau bisa katong buat akan terus jangan sampai, karena kurikulum sekarang kan dia berkelanjutan begitu. Terus karakter anak juga kan demikian begitu. Jadi dia tadi bisa sampaikan di atas bahwa dia kayak dalam waktu yang dekat katong harus jalan tapi dia dalam jangka waktu panjang, dalam waktu lama begitu. Ya otomatis kalau katong subah anak-anak pun karakter lebih baik, berarti kan ya kita ada pahala begitu. Anaknya dampaknya ke depan dia punya selain pahala yang katong dapat ya anak-anak ke depan dia jadi anak-anak yang berguna begitu untuk masyarakat. Mungkin lebih anjing dari kemarin sudah jalani itu sebenarnya. Bisa saja jadi apalagi kan yang kelas 1 itu kan dia nampak semua itu. Barangkali Ibu Beta ada pertanyaan. Silakan. Mantap. Masukan. Ya silakan. Maksudnya atau semua belajar. Ya. Beta juga sangat berterima kasih. Ya betul. Harus ya. Untuk materi yang disampaikan dapat ada menyentuh pengalaman baru. Bahkan ada beberapa pengalaman yang beta langsung dari kelas toh. Ya, gitu. Tadi Ibu Mala bilang bahwa mencoba untuk memberikan maaf begitu. Ya. Maaf. Coba nangis dong, maksudnya Itu beta sulam. Jangan mewek. Alami juga ketika ketemu sama mewek, ketemu sebenarnya nangis ya. Apa tuh kita bilang ini emosi ada setiap kalau ketemu masuk itu ketemu pasti ada emosi. Entah bawaannya dari rumah ataupun datang di sekolah berpasan dengan yang memang ketemu mood besok, pasti ada saja. Ketemu masuk di kelas terus. Ada kalanya ketong lampiaskan ke anak-anak, tanpa dong salah, ketong langsung lampiaskan, dong kesalahan sedikit saja langsung ketong meluap-luap. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak itu dia maju di muka, ketong suruh, kok maju di muka, pimpin doa. Di saat dia punya arahan atau dia punya bicara yang pertama itu dia bilang ibu guru dan teman-teman. Dia punya ucapan yang pertama dia mengajak orang pertama itu guru. Ya. Tapi beta lihat dan beta pernah buat itu. Ya, beta seakan-akan beta sudah anak-anak yang berdoa jadi itu saya perlu angkat tangan. Nah, itu yang nanti dong juga secara langsung dan juga mengabaikan. Jadi biar ketong materi sikap berdoa. Sementara ketong guru mengabaikan. Itu yang beta pernah alami juga, dan beta ajak mari toh untuk materi yang tadi itu sangat sekali sangat bermanfaat dan sangat membantu. Beta ajak ketong semua. Beta juga kesalahan itu paling banyak yang beta tadi Ibu Mala sampaikan itu paling banyak sekali, hampir semua
hampir semua yang poin-poin itu beta alami dan beta buat di kelas. Jadi beta ajak ketemu semua, terutama untuk berdoa. Makanya kalau di upacara itu, ya Allah, ketemu berdoa, ada berdoa yang dong masih bermain, bacubit kiri kanan, cerita kiri kanan. Itu karena memang ketemu punya karakter buruk itu yang ada pada tempatnya. Mungkin itu saja dari beta, ada juga masih banyak, tapi waktu mungkin ada yang lain lagi punya masukan, tambah beta ke demikian. Ibu Ati, Terima silakan. kasih Bu Ipa atas Terima masukan. kasih. Mungkin dari yang kita ikuti mungkin setengah-setengah, tapi beta mungkin juga masuk ini guru Bemara juga ya. Bemara, Karena iya. beta ini Iya, iya. Nomor satu. Ya, yang hukum. jadi mungkin dari situ saya golongkan dua itu. Pembantai Iya, semua. maksudnya kan refleksi apa kata Iya, termasuk iya. ya guru itu kan saya. Tapi sebenarnya harus karena Masuk ya namanya ketemu manusia toh, jadi harus ya begitu. Ketemu Introspeksi keras. Kalau ketemu si keras ya nah bagaimana lah ketemu. Jadi beta masuk di kategori guru penghukum dengan guru pemarah. Yang karakter memang begitu. Iya. Bukan guru mata pelajaran tapi yang sehari-hari yang ketemu alami di wali kelas yang lebih di dalam. Maka dari materi biar saya ikut sekitar mungkin keluar masuk juga, tapi ya beta ambil Hikmah, dari ya. sini toh, supaya ya ke depannya mungkin betul bisa Kurangi marah-marah. Ya, harus ramah-ramah. Hilangkanlah. Jangan Mantap, masuk Bu Ati. Yang lain coba. Oke. Ini sudah bagus, ada refleksi dari dua senior kita ini. Dari apa yang sudah disampaikan tadi Ibu Una, Ibu Ipa, itu sebenarnya ada materi-materi khusus lah. Coaching. Misalnya kayak dari Ibu Una tadi masalahnya dengan anak. Itu di situ ada nanti salah satu materi yang disebut dengan coaching. Mungkin Ibu Yam juga pernah ikuti beta saat beta pendidikan, ada coaching juga. Di situ ketemu pernah memang ada beta pernah coaching Ibu Yam terkait dengan ada anak di dalam kelas juga. Ibu Yam mungkin tahu itu nanti itu nanti kalau ketika ada kesempatan nanti katong akan ini ulang. Katong akan apa namanya? Pelajari ulang. Tapi kalau untuk beta kalau ke Ibu Yam mungkin Ibu Yam sudah ini tahu sudah paham sedikit lah begitu dari karena pada saat kegiatan itu Ibu Yam yang selalu beta ajak untuk setiap kali aksi nyata Ibu Yam itu tentang coaching. Kemudian itu Ibu Yam punya tentang tadi yang bagaimana katong membangun keharmonisan di dalam katong punya komunitas ini. Berarti katong harus satu menjalin hubungan yang baik gitu. Itu juga nanti ada materinya disebut dengan KSE atau PSE, pembelajaran sosial emosional begitu. Itu juga nanti ada di dalam apa? Ada materi juga ada. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan Berbagi lagi. baru katong sama-sama belajar ulang lagi begitu. Ya mungkin itu saja teman-teman. Semoga apa yang katong dapat hari ini dapat bermanfaat untuk katong semua. Katong rubah katong pun perilaku-perilaku yang menurut katong itu kurang baik. Kemudian katong mencoba untuk kalau memang dalam katong pun diri yang tadi Bu Yam bilang bahwa apapun itu segala sesuatu katong harus mulai katong pun diri sendiri. Paling betul sekali. Setiap materi yang katong dapat itu pertama adalah mulai dari diri, mulai dari apapun itu katong harus mulai dari diri semua. Setiap topik mulai dari diri, jadi tujuannya begitu. Kalau saya mulai dari katong pun diri, lalu nanti apa yang katong buat untuk anak-anak itu percuma begitu. Katong selalu kan ini dong untuk harus begini, harus begitu. Sementara katong saja katong mencoba untuk bilang anak-anak harus ada kerjasama di dalam kelas. Karena akan ada juga materi-materi kerjasama, ada gotong royong segala macam di dalam kelas. Ini sudah menuju ke program Pancasila nih. P3. Jadi kalau misalkan katong itu di dalam kelas otomatis ya apakah katong lakukan itu kah belum? Ya. Kalau masih katong pun diri masih belum sesuai dengan apa yang katong baca katong dapat hari ini. Katong cuma baca di sini akan teorinya begini. Tapi katong belum praktekkan akan ya sama saja begitu. Katong dapat banyak, katong dapat ilmu banyak memang, tapi katong belum pernah praktekkan katong pun anak-anak. Maka percuma yang katong dapat begitu. Harus teman-teman. Jadi yang filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan itu
bagaimana pokoknya pembelajaran yang berdampak betul-betul ke murid. Jadi dari ketua baru dari ke murid tadi. Dampaknya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman hari ini.